Di sebuah tanah berhutan lebat, tempat roh halus bersemayam dan reog mengaum di malam buta, seorang ksatria keturunan bangsawan Majapahit melangkah sendirian. Namanya Bathara Katong. Dialah pembawa cahaya Islam di tanah kelam Wengker, tanah yang kelak dikenal sebagai Ponorogo. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke kisah penuh darah, cinta, dan cahaya ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah legenda Nusantara yang menyalakan semangat dan kebijaksanaan dari leluhur kita. Kabut turun perlahan di lereng-lereng hutan Wengker. Pohon-pohon besar berakar menjalar seperti tangan raksasa yang menjaga rahasia bumi. Di antara pepohonan itu, suara gamelan terdengar samar, mengiringi tarian para penari topeng dengan wajah singa, reog. Namun, ini bukan sekadar kesenian, ini adalah doa perlawanan, jeritan roh tanah Wengker terhadap arus perubahan zaman. Wengker adalah kerajaan kecil di pedalaman barat Jawa Timur, terkenal karena kekuatannya dalam ilmu kanuragan dan kebatinan. Bagi para pendatang, tanah ini seperti dunia lain, angker, penuh pantangan, dan dijaga makhluk gaib yang setia pada penguasanya. Rakyatnya hidup dalam ketaatan mutlak pada rajanya, Kiai Ageng Kutu, seorang bekas abdi Majapahit yang memiliki ilmu tinggi dan kebijaksanaan tajam, namun hatinya dirundung kecewa. Ketika Majapahit runtuh, dan pengaruh Islam dari Demak mulai menyebar, Kiai Ageng Kutu merasa dunia yang ia kenal mulai pudar. Ia menyaksikan bagaimana kerajaan besar tempat ia mengabdi diruntuhkan bukan oleh pedang, melainkan oleh keyakinan baru yang tumbuh di hati rakyat. Jika semua beralih arah, gumamnya pada malam yang dingin, siapa yang akan menjaga warisan leluhur? Dari kegundahan itu lahirlah reog Wengker, sebuah pertunjukan yang tampak indah, namun menyimpan sindiran halus terhadap kekuasaan Demak. Singo Barong, kepala singa dengan bulu merak menjulang, melambangkan raja yang sombong dan penuh ambisi. Tarian itu menjadi simbol perlawanan budaya dan spiritual terhadap arus baru yang tak terbendung. Rakyat Wengker mencintai rajanya, namun mereka juga hidup dalam ketakutan akan hukuman dan kutukan. Setiap langkah diatur oleh adat, setiap kata dijaga oleh tabu. Di malam-malam tertentu, mereka mempersembahkan sesajen di bawah pohon beringin, memohon agar para leluhur melindungi negeri dari agama asing yang mulai masuk ke tanah Jawa. Namun, di antara rakyat yang taat itu, mulai muncul bisikan tentang seorang utusan dari timur yang datang bukan membawa perang, tetapi membawa cahaya baru. Pada malam bulan purnama, ketika reog dipentaskan di alun-alun Wengker, angin bertiup kencang dan api obor padam seketika. Langit tampak membelah, muncul cahaya lembut dari arah timur. Kiai Ageng Kutu menatapnya dengan mata tajam. "Angin perubahan itu datang," katanya pelan. "Dan aku tahu ia menuju ke sini." Sementara itu, di Istana Demak Bintara, Sultan Trenggana tengah bermusyawarah dengan para wali dan panglima. Laporan datang. Wengker menolak tunduk pada pemerintahan Islam dan bahkan menyiapkan pasukan untuk menentang Demak. Sultan pun menatap seorang bangsawan muda di hadapannya, berwajah teduh, namun matanya menyala oleh semangat. "Raden Katong," sabda Sultan, "engkaulah keturunan Majapahit yang paham adat lama, namun hatimu telah dibimbing oleh cahaya Islam. Pergilah ke Wengker, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai penyatu dua dunia." Raden Katong menunduk, mencium tangan sang Sultan. Dalam hatinya, ia tahu, inilah panggilan takdirnya. Untuk menaklukkan bukan dengan pedang, melainkan dengan jiwa dan cahaya kebenaran. Angin timur bertiup lembut saat fajar menyingsing di tepian Bengawan Solo. Kabut masih menggantung di atas air ketika seorang ksatria muda bersujud di tepi sungai. Di hadapannya, tanah basah menjadi saksi sumpah suci yang keluar dari bibirnya. "Ya Allah, jika niatku murni untuk membawa kedamaian, maka bimbinglah langkahku, jadikan lidahku penyejuk bagi yang marah dan tanganku penuntun bagi yang tersesat." Itulah Raden Katong, yang sejak saat itu mulai dikenal dengan sebutan Bathara Katong, sang pembawa cahaya untuk tanah Wengker yang masih diselimuti bayang-bayang gelap. Sebelum berangkat, Sultan Trenggana berpesan kepadanya, "Wengker bukan hanya medan perang, Katong, di sana ada jiwa-jiwa yang belum mengenal cahaya. Engkau bukan utusan untuk menundukkan, tapi utusan untuk menyentuh hati mereka."
Sultan menyerahkan keris pusaka Kiai Setan Kober sebagai tanda kepercayaan dan simbol keberanian. Namun Sultan juga berpesan, "Jangan kau hunus senjata sebelum kata-kata tak lagi didengar." Batoro Katong menerima pesan itu dengan penuh hormat. Ia tahu, perjalanannya bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan batin, menuju jantung tanah yang belum mengenal cahaya Islam. Batoro Katong tidak berangkat sendirian. Ia ditemani oleh dua tokoh penting yang kelak menjadi sahabat sekaligus penopang perjuangannya. Ki Ageng Mirah, seorang pendeta sakti berilmu kebatinan tinggi. Ki Ageng Hasan, ulama bijak yang fasih dalam syiar dan ilmu hikmah. Mereka bertiga berjalan kaki menembus hutan-hutan lebat, ditemani beberapa pengikut setia yang membawa bekal dan kuda. Suara burung-burung hutan bercampur dengan desir daun yang tertiup angin. Kadang terdengar lolongan aneh di kejauhan, entah binatang buas, entah makhluk halus penjaga Wengker. Namun setiap malam, Batoro Katong tetap berzikir. Ia menyalakan pelita kecil di tengah kegelapan, dan sinar itu seolah membuat makhluk-makhluk gaib menjauh dengan hormat. 2. Dalam perjalanan, mereka harus menyeberangi Sungai Ngebel, sungai besar yang diakini dijaga oleh makhluk halus bernama Nyai Suroloyo. Warga sekitar memperingatkan mereka. Banyak yang hilang terseret arus di sini. Jika hendak lewat, lakukan sesaji agar penjaga sungai tidak marah. Namun Batoro Katong tersenyum lembut. Ia berdiri di tepi sungai, menatap arus yang deras, lalu berdoa. "Wahai makhluk Allah yang mendiami tempat ini, kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk membawa kesejahteraan bagi semua ciptaan." Setelah doa itu, mereka menyeberang. Air sungai yang semula bergelora tiba-tiba tenang. Warga yang menyaksikan peristiwa itu berbisik pelan. Orang ini bukan manusia biasa. Sejak saat itu, berita tentang Raden Katong sang pembawa cahaya mulai menyebar dari desa ke desa, bahkan sebelum ia sampai ke Wengker. Suatu malam di perjalanan, Batoro Katong bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seekor harimau besar menatapnya dari kejauhan. Namun ketika ia mendekat, harimau itu berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam yang berkata, "Kau datang bukan untuk menghancurkan Wengker, tapi untuk menyembuhkan luka lama yang ditinggalkan oleh kebanggaan." Ketika ia terbangun, Batoro Katong terdiam lama. Ia tahu, pesan itu berasal dari alam gaib Wengker sendiri, bahwa tanah itu menolak kekerasan, namun akan tunduk pada ketulusan hati. Setelah berminggu-minggu berjalan, rombongan akhirnya sampai di perbatasan Wengker, sebuah wilayah yang diselimuti kabut abadi dan sunyi mencekam. Pohon-pohon menjulang tinggi menutupi langit, dan di kejauhan terdengar suara gendang reog berdentum perlahan. Batoro Katong berdiri tegak, menatap ke arah itu. Angin dingin meniup jubahnya, namun wajahnya tenang, penuh keyakinan. "Disinilah perjalananku sesungguhnya dimulai," katanya pelan. "Di tanah inilah, cahaya dan kegelapan akan diuji, bukan untuk bertarung, tetapi untuk berdamai." Ia melangkah masuk, dan dari balik pepohonan, mata-mata Wengker sudah mengintai, menyampaikan kabar kepada sang penguasa. "Tuan, seorang pria asing datang dari timur, membawa sinar di matanya." Kabut tebal menyelimuti hutan Wengker, embun bergantung di ujung dedaunan, dan aroma tanah basah memenuhi udara di antara pepohonan. Suara gamelan reog menggema, ritme berat yang memantul di bukit-bukit, seperti jantung Wengker yang berdebar karena kedatangan sesuatu yang asing. Malam itu, tanah Wengker bersiap, bukan untuk pesta, tapi untuk pertemuan yang akan mengubah sejarah. Di pendapa istana Wengker, Kiai Ageng Kutu duduk bersila, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Janggut putihnya memantulkan cahaya obor di hadapannya. Seorang prajurit berlutut, napasnya memburu. "Tuan, telah datang seorang lelaki dari timur. Ia bukan seperti pedagang atau pengembara. Ia disambut tenang oleh alam, dan air sungai tunduk padanya." Kiai Ageng Kutu membuka matanya perlahan. Tatapannya tajam menembus kegelapan. "Raden Katong," bisiknya pelan. "Akhirnya datang juga utusan itu. Dunia memang sedang berganti kulit."
Ia tahu, kehadiran lelaki itu bukan kebetulan. Ia juga tahu, tanah Wengker sedang diuji. Apakah akan tetap keras seperti batu atau melembut bagai tanah yang siap menumbuhkan benih baru. Pagi berikutnya, Batoro Katong berjalan menuju alun-alun Wengker ditemani Ki Ageng Mirah dan Ki Ageng Hasan. Kabut pagi belum benar-benar sirna ketika mereka tiba di gerbang besar, tempat dua patung harimau batu berdiri menjaga. Di seberang sana, Ki Ageng Kutu telah menunggu, jubah hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya menatap tajam, penuh wibawa seorang guru tua. Keduanya berdiri berhadapan, dua cahaya yang berbeda warna, yang satu datang dari masa lalu yang gagah, yang lain dari masa depan yang bercahaya. Sunyi. Hanya terdengar desir angin dan nyanyian burung pagi. Kiai Ageng Kutu berkata, "Engkau datang dari timur membawa agama baru, wahai Katong." Batoro Katong menunduk hormat. "Aku datang bukan untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan apa yang sudah ada." Kiai Ageng Kutu tersenyum samar. Setiap yang baru selalu berkata begitu, tapi akhirnya, yang lama lenyap ditelan waktu. "Waktu tak menelan, Kanjeng," jawab Katong lembut. "Ia hanya mengubah bentuk cinta leluhur kita." Suasana hening, dialog itu bukan sekadar pertemuan dua manusia, tapi dua zaman yang sedang berbicara. Namun tidak semua bisa menerima pertemuan itu. Di kalangan prajurit Wengker, muncul bisikan penuh amarah. "Tuan kita hendak tunduk pada pendatang." Mereka ingin memadamkan reok, menukar sesajen dengan doa. Malam itu, tanpa perintah, beberapa prajurit menyerang rombongan Batoro Katong yang tengah beristirahat di tepi hutan. Pertempuran singkat pecah, cahaya obor menari di antara pepohonan dan suara senjata beradu memecah keheningan malam. Ki Ageng Mirah menghunus tombaknya, menahan serangan tanpa membunuh. "Jangan tumpahkan darah di tanah yang hendak disucikan," serunya. Namun salah satu anak buah Katong terluka parah, darahnya menetes ke tanah Wengker, dan konon, dari titik itulah pohon beringin besar tumbuh kemudian, menjadi simbol pengorbanan pertama bagi lahirnya Ponorogo. Kiai Ageng Kutu yang mendengar hal itu marah besar. "Aku tidak memerintahkan perang. Mengapa kalian berani menodai tanah ini dengan darah?" Ia pun pergi menemui Batoro Katong sendiri dengan hati yang resah dan penuh penyesalan. Di bawah sinar rembulan, kedua tokoh besar itu kembali bertemu. Mereka duduk berhadap-hadapan di bawah pohon besar. Angin malam membawa suara serangga, menciptakan irama yang khusyuk. Kiai Ageng Kutu berkata lirih, "Aku tahu niatmu baik, Katong. Tapi aku takut, jika tanah ini kehilangan jati dirinya." Batoro Katong menatapnya lembut. "Kanjeng, setiap tanah hanya kehilangan jati dirinya jika ia berhenti mencintai rakyatnya. Aku datang bukan membawa kerajaan baru, tetapi jalan baru untuk mencintai Tuhan." Kiai Ageng Kutu terdiam lama, matanya memandang bulan yang menggantung di langit, seakan sedang berbicara dengan arwah leluhur yang mengintai dari balik kabut. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, Katong. Jika memang cahaya itu datang dari niat suci, maka biarlah aku mengujimu. Jika engkau sanggup menaklukkan Wengker tanpa meneteskan darah lagi, maka aku akan menyerahkan negeri ini padamu." Sejak malam itu, Batoro Katong tidak melawan dengan kekerasan. Ia mengunjungi rakyat Wengker satu persatu, membantu mereka bekerja di ladang, menolong orang sakit, dan mengajarkan kalimat-kalimat lembut tentang kasih dan ketulusan. Perlahan, hati rakyat mulai luluh. Mereka melihat bahwa cahaya yang dibawa Katong bukan ancaman, melainkan harapan. Kiai Ageng Kutu, dari kejauhan, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca. Ia tahu, masa kekuasaannya telah usai, namun ia juga tahu, tanah ini akan diteruskan oleh seseorang yang benar-benar mencintainya. Pada hari terakhir, ia memanggil Katong ke pendapa. "Mulai hari ini, tanah Wengker bukan lagi milikku, ia menjadi milikmu, wahai Batoro Katong." Katong menunduk. "Aku tidak mengambil apapun darimu, Kanjeng. Aku hanya meneruskan napas dari yang kau mulai."
Mereka berpelukan, dan dari pelukan dua tokoh besar itu, lahirlah benih persatuan antara tradisi dan iman, yang kelak menjadi roh dari tanah bernama Ponorogo. Matahari pagi muncul perlahan di balik bukit Wengker, kabut yang dulu pekat kini mulai menipis, burung-burung berkicau, seolah alam sedang bernapas lega setelah berabad-abad diselimuti ketakutan. Di atas tanah yang pernah menjadi medan perlawanan, Batoro Katong berdiri dengan wajah teduh. Di sisinya, Ki Ageng Mirah dan Ki Ageng Hasan menatap langit dengan rasa syukur yang dalam. Hari itu, Wengker telah berubah, dan perubahan itu tidak datang dari perang, melainkan dari cahaya kesabaran dan kasih sayang. Kiai Ageng Kutu telah menepi. Ia memilih bertapa di tempat sunyi, meninggalkan singgasananya dengan damai. Istana yang dulu megah kini hening, namun di tangan Batoro Katong tempat itu bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan pusat pembelajaran dan ibadah. Rakyat yang dahulu hidup dalam ketakutan mulai keluar dari rumah mereka. Para petani kembali mengolah sawah, anak-anak berlari di halaman sambil menyanyikan tembang baru, lagu tentang Raden Katong sang pembawa damai. "Wahai rakyatku," ujar Batoro Katong dari pendapa, "jangan takut pada yang baru, jadikanlah adat dan iman satu napas agar tanah ini tetap subur oleh keberkahan." Maka dimulailah masa pembangunan, bukan istana megah, tetapi hati yang tentram dan jiwa yang bersih. Hari itu, di tanah lapang di tengah hutan Wengker, Batoro Katong menancapkan tongkat kayu. "Disinilah, insya Allah, akan berdiri rumah Allah pertama di tanah ini," katanya. Rakyat berkumpul, membantu dengan kayu, batu, dan tenaga. Ki Ageng Hasan memimpin doa, sementara Ki Ageng Mirah mengatur arah kiblat dengan hati-hati. Ketika bangunan sederhana itu selesai, angin berhembus lembut dan burung-burung beterbangan di atasnya. Orang-orang menamainya Masjid Tegal Sari, tempat cahaya pertama Islam menyinari tanah Wengker. Dari masjid itulah, adzan pertama berkumandang, suara itu bergema ke seluruh penjuru lembah, menembus hutan, menembus jiwa, dan bagi banyak orang, itu adalah suara kelahiran. Suatu malam, setelah masjid berdiri, Batoro Katong duduk bermeditasi di bawah pohon beringin besar. Dalam hening itu, ia merenungi arti semua yang telah terjadi. "Wengker," gumamnya, "nama yang tua, penuh sejarah tapi juga penuh luka dan ketakutan. Kini tanah ini telah lahir kembali. Ia butuh nama baru, nama yang membawa jiwa dan raga bersatu." Dari renungan itu, muncullah nama Ponorogo dari kata pramana, jiwa, dan raga, tubuh, menjadi simbol kesatuan antara batin dan lahir, antara iman dan budaya, antara langit dan bumi. Keesokan paginya, di hadapan rakyatnya, ia berkata, "Mulai hari ini, tanah ini bukan lagi Wengker. Ia adalah Ponorogo, tanah tempat jiwa dan raga menyatu dalam keharmonisan." Sorak rakyat menggema, tangis haru bercampur dengan senyum lega, sejarah baru pun ditulis di bumi yang dulu dikenal angker itu. Batoro Katong tidak melarang reog, ia tahu, reog adalah jiwa rakyat, bukan sekadar tarian, namun ia menyucikannya kembali. Simbol-simbol yang dulu penuh amarah diubah menjadi simbol perjuangan batin. Singo Barong tidak lagi melambangkan kesombongan, melainkan kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Dadak Merak menjadi lambang keindahan iman, dan Jatilan menjadi lambang semangat kaum muda yang berani menegakkan kebenaran. "Reog bukan perlawanan," kata Batoro Katong, "tetapi pengingat bahwa manusia harus menaklukkan singa dalam dirinya sendiri." Sejak saat itu, reog menjadi bagian dari kebudayaan Ponorogo, bukan sebagai simbol perang, melainkan tarian jiwa yang memuliakan kehidupan. Bertahun-tahun berlalu, di bawah kepemimpinan Batoro Katong, Ponorogo tumbuh menjadi tanah makmur, penuh ketentraman. Masjid berdiri berdampingan dengan panggung reog, padi tumbuh subur di sawah, dan rakyat hidup dalam semangat gotong royong dan keikhlasan. Pada suatu senja, Batoro Katong berdiri di puncak bukit, menatap kotanya. "Inilah negeri yang kuimpikan," katanya lembut. "Tanah yang menyatu antara ilmu dan iman, adat dan akidah." Ia tahu, tugasnya hampir selesai, yang tersisa hanyalah waktu. Waktu untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya,
agar cahaya ini terus hidup selama bumi Ponorogo masih berdenyut. Angin sore berhembus lembut di atas sawah Ponorogo. Langit berwarna jingga keemasan dan bayangan gunung tampak seperti tirai besar yang menutup panggung sejarah. Dari pendapa Kadipaten, Bathara Katong duduk menghadap ke barat. Usianya telah senja, rambutnya memutih, namun sinar matanya masih sama, hangat, teduh, dan memancarkan kebijaksanaan. Suara reog dari kejauhan menggema pelan, mengiringi senja terakhir seorang leluhur besar. Di bawah kepemimpinan Bathara Katong, Ponorogo menjadi tanah yang makmur, sawah-sawah menghijau, pasar ramai, dan rakyat hidup damai. Masjid menjadi tempat berkumpul bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga belajar, berdiskusi, dan menanamkan budi pekerti reog, yang dulu simbol perlawanan, kini menjadi simbol kebanggaan dan persatuan. Bathara Katong tidak hanya menjadi pemimpin, tapi bapak bagi rakyatnya. Ia sering berjalan tanpa pengawal, mendengarkan keluh kesah petani, membantu anak yatim, dan menegur dengan lembut siapapun yang melupakan makna gotong royong. Kekuasaan sejati, katanya suatu ketika, bukan saat rakyat tunduk padamu, tapi saat mereka mencintaimu karena kebaikanmu. Suatu malam, Bathara Katong bermimpi. Ia melihat padang luas diterangi cahaya bulan dari jauh, datang Kiai Ageng Kutu, tidak lagi dengan jubah hitam, tetapi berbusana putih bersinar. Katong, katanya lembut, tugasmu telah selesai, kau telah menyalakan pelita di tanah yang dulu gelap, kini biarkan generasi setelahmu menjaga cahayanya. Bathara Katong terbangun dengan senyum damai, ia tahu, waktunya sudah dekat, namun hatinya tidak takut. Ia hanya merasa rindu kepada Tuhannya dan rindu pada sahabat lamanya yang telah lebih dulu berpulang. Beberapa hari kemudian, Bathara Katong memanggil seluruh pembantunya, para ulama, pemuda, dan rakyat ke pendapa. Dengan suara yang mulai pelan, ia berkata, "Anak-anakku, jangan biarkan perbedaan memecah kita. Adat dan agama harus berjalan bersama seperti dua sayap burung yang membuatnya bisa terbang tinggi." Ia memandang satu persatu wajah rakyatnya dengan tatapan seorang ayah yang berpamitan. "Jika nanti aku tiada, jangan tangisi tubuhku, jagalah tanah ini, jagalah rakyat dan jagalah cahaya yang telah Tuhan titipkan." Semua yang hadir menangis dalam diam. Mereka tahu, itu bukan sekadar pesan, tetapi warisan abadi dari sang pendiri tanah Ponorogo. Pada suatu subuh yang hening, ketika kabut masih menyelimuti lembah dan ayam belum berkokok, Bathara Katong menutup matanya untuk terakhir kali. Ia wafat dalam posisi duduk bersila, tangan kanan menengadah ke langit, seolah sedang menyampaikan doa terakhirnya. Suasana berubah hening, angin berhenti sejenak dan konon, burung-burung terbang rendah di atas atap Kadipaten hari itu. Rakyat berduyun-duyun datang dari seluruh penjuru. Tangis memenuhi udara, tapi juga kebanggaan, karena mereka tahu, yang pergi bukan sekadar pemimpin, tetapi leluhur yang menanam jiwa dalam tanah mereka. Jenazahnya dimakamkan di Setono, tempat yang kini menjadi makam Bathara Katong, dan menjadi pusat ziarah bagi siapapun yang ingin mengenang kebijaksanaannya. 2. Tahun demi tahun berlalu, namun nama Bathara Katong tak pernah hilang dari hati rakyat Ponorogo. Setiap kali reog dimainkan, ketika dadak merak mengepak di bawah sinar matahari dan gendang berbunyi menggetarkan tanah, seolah ruh Bathara Katong hadir di antara mereka, tersenyum, menatap anak cucunya yang masih menjaga warisannya. Selama reog masih ditarikan, selama adzan masih berkumandang, selama rakyat masih bekerja dengan ikhlas, selama itu pula aku hidup di dalam kalian. Itulah warisan sejati, bukan istana, bukan pusaka, tapi keteladanan, dan dari keteladanan itulah, Ponorogo berdiri teguh, tanah yang lahir dari cinta dan terus berdenyut dengan doa dan budaya. Maka berakhirlah kisah sang pembawa cahaya. Namun setiap kali angin berhembus dari arah Gunung Lawu dan reog menari di bawah langit Ponorogo, suara lembut seakan berbisik dari masa lalu. "Aku tidak pernah pergi, aku hanya menjadi bagian dari tanah yang kau pijak."